Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sudah berhasil berlepas Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Jumat di Masjid berlepas membaca surah Al-Kahfi, dan saya ingin menyampaikan sedikit tafsir dari surah Al-Kahfi beberapa waktu yang lalu, ayat pertama dan beberapa ayat berikutnya. Kita kaji tentang nikmat yang paling utama kepada seorang hamba adalah turunannya Al-Quran. Maka surah Al-Kahfi dimulai dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian tentunya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, punya tugas. Ternyata orang yang paling berat itu adalah orang yang mempunyai tugas dari Allah berupa mendapatkan wahyu. Nah, setelah mendapatkan wahyu itu artinya al-khabar as-sadiq, informasi cepat, itu namanya wahyu. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lalu wasatnya bahasa sekarang, kitanya itu adalah Rasulullah diperintahkan, dikasih tugas oleh Allah berdakwah, menyampaikan pesan-pesan ilahi. Yang namanya menyampaikan pesan itu tidak gampang. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan pesan berupa memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian ada yang merespon baik dan ada yang tidak merespon. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya itu sangat lembut dan penyayang. Ketika berdakwah dicuekin, sedih hati Rasul. Ya, sayangnya kita terhadap anak itu tidak ada apa-apanya daripada sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Mohon diingat, sayangnya Rasulullah terhadap umatnya melebihi sayangnya orang tua, apalagi ibu terhadap anak. Maka dari itu ketika ada umatnya yang badai membangkang, sedih, dan gara-gara sedih seperti itu, di dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat yang pertama disampaikan, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Boleh jadi engkau wahai Muhammad bākhi'un nafsaka, mencelakakan dirimu sendiri, ala atharihim, karena perbuatan mereka, karena respon mereka. Illam yu'minu, jika mereka tidak beriman bihadzal hadits asal, dengan Al-Quran ini, ya dengan perkataan ini, maksudnya Al-Quran asal, karena sedih, karena putus asa. Jangan engkau wahai Nabi Muhammad mencelakakan dirimu. Kalau bahasa sekarang itu ya apa itu namanya? Kalau kecewa berat itu apa? Stres apa itu? Kecewa terus amalan bahasa itu frustasi. Kecewa berat itu kalau kecewa biasa itu kecewa, terus kecewa diputus pasangan, agak setengah prestasi bagus. Nah ini Rasulullah frustasi berat, nggak bisa sedih, kesannya itu kita nggak boleh sedih. Apapun yang terjadi, respon ketika kita nasihati terus orang itu nyuekin dan lain sebagainya, nggak bisa sedih. Kita sebagai manusia punya perasaan, iya. Namun Allah tidak ingin kita celaka. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi di dalam surah Al-Qur'an itu disampaikan, kami turunkan Al-Qur'an ini adalah tidak untuk mencelakakan dirimu, wahai Rasulullah. Rasulullah pernah kecewa, terus diobati dengan Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah pernah kecewa, sering kecewa, nggak usah kecewa. Baca surah Al-Kahfi nggak usah kecewa. Yang penting kita beriman, beramal soleh, selesai. Tugas kita menyampaikan, diterima, alhamdulillah. Belum diterima, kita sampaikan terus. Nah, kemudian
Ayat berikutnya inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan apa yang di atas bumi ini sebagai perhiasan. Tujuannya adalah untuk kami menguji mereka mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Wa inna laja'aluna ma'alaiha sa'idan yunsa. Dan sungguh kami jadikan apa yang di atas bumi itu akan menjadi tandus dan kering. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh beberapa ulama bahwa dunia itu memang di dalam hadis Sahih Muslim ad-dunya hulwatun khatirah. Dunia itu adalah terlihat indah dan memukau, padahal pada gilirannya ujung-ujungnya dunia itu juga akan habis. Lapangan Curug Indah sekarang gara-gara hujan mulai nampak hijau. Tapi Februari tambah hijau itu. Nanti bulan Agustus kering lagi, demikianlah dunia. Kemudian kesimpulannya adalah janganlah engkau tertipu dengan dunia dan apa yang ada di dalam dunia, gemerlapnya. Fatilka al-ikhtibar wal imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan agar bisa diketahui orang soleh yang baik dan juga diketahui orang yang durhaka. Pada gilirannya semuanya adalah akan kembali kepada fana dan kerusakan dan akan kembali ilal malikil ilahiyah kepada Allah yang maha kuasa, yang maha membalas perbuatan kita. Untuk apa? Liyajziya kullu insanin bi'amali, agar adanya hari kiamat itu kita bisa menikmati amal kita di dunia. Dan kalau dunia nggak kiamat kan kita nggak mati, kapan nikmati ibadah musim? Ya, Mas Bapak, kapan nikmati pahala sholat berjamaah? Ya kan? Jadi adanya kita meninggal dunia tujuannya adalah sebenarnya kita menikmati amal kita. Gak usah takut dunia lebih nanti kalau orang beriman jamaah masih ikhlas ketika meninggal dunia insyaallah mendapatkan pahala yang dilakukannya ketika di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya beriman dan senantiasa bermuslim ketika di akhirat nanti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.